Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, calon orang-orang hebat dan orang-orang sukses. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah, semoga kalian sehat semua ya. Jumpa lagi dengan Ibu Nisma. Sekarang kita akan belajar. Biar lebih semangat lagi untuk belajar, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat ya semua. Kalau begitu, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Amin. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa anak-anak? Oh, masuk semua. Oke, kalian hebat sekali, semuanya masuk dan rajin untuk belajar. Nah anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran pertama, yang dimana nanti kita akan membahas tentang apa saja? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, coba ibu tanya, kemarin kita sudah belajar apa sebelumnya? Iya, pinter. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat suatu pertanyaan. Nah, sedangkan hari ini kita akan belajar pertama itu ada menilai cerita, kemudian menjelaskan alasan penilaian cerita, kemudian mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi, dan ada mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan terakhir ada jenis-jenis pekerjaan. Nah anak-anak, pekerjaan itu semua orang memiliki pekerjaan kan, ayah ibu anak-anak mempunyai pekerjaan kan ya, mereka mempunyai pekerjaan yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap orang memilih pekerjaan itu sangat mulia dan mempunyai tujuan masing-masing. Nah anak-anak, pernahkah kalian melihat atau mendengar orang bekerja untuk kepentingan orang lain? Belum? Kalau belum, kita akan belajar dari teks bacaan yang ada di buku. Ayo coba dibuka, dikeluarkan alat tulisnya sama bukunya ya, dibuka. Setelah itu ibu akan membentuk kelompok. Oke, nanti kelompoknya menjadi 2 kelompok ya. Jadi pembagiannya nanti bangku yang ada di sebelah kanan ibu kelompok pertama, kemudian yang sebelah sini kelompok kedua ya. Oke, ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian baca teks bacaan Pak Willy. Silakan dibaca. Sudah selesai ya, kita akan bahas. Di bawah itu kan ada pertanyaan, coba kalian dikerjakan per kelompok. Oke, nanti kita akan bahas. Ibu kasih waktu 3 menit lah. Oke, cukup? Oke, cukup, kerjakan ya. Silakan anak-anak. Sudah ya, kita bahas jawaban pertanyaan pertama. Di situ ada pertanyaan, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita di atas. Ayo coba, siapa kelompok pertama, kelompok kedua? Oh, ibu hitung ya. Siapa yang mau menjawab harus cepat-cepatan. 1, 2, 3. Oh, kelompok 1, apa jawabannya? Iya, betul, pinter. Jawabannya ada Pak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT. Kelompok pertama nanti ibu kasih bintang ya di sini ya, ibu tulis di catatan ibu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ayo harus cepat-cepatan ya. Nomor 2, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Ayo kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 apa jawabannya? Iya, betul. Jawabannya
Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Udah, kelompok 2 mendapatkan bintang ya. Ibu catat di buku. Kemudian yuk cepat-cepatan lagi, nomor 3. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Coba yuk siapa? Kelompok 1 apa? Iya, pintar. Agar Sudi, seseorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Ya, kelompok 1 mendapatkan bintang lagi. Ayo kelompok 2 nggak boleh nyerah, hanya harus bisa. Ayo lanjut, masih ada 2 pertanyaan ya. Ini nilainya bintangnya seri. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Kelompok 1 lagi, apa jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana. Ya, pinter. Kelompok 1 menduduki nih. Ayo kelompok 2 gimana? Tinggal 1 pertanyaan lagi ini. Tokoh mana yang paling kamu sukai dari teks tersebut? Dan jelaskan alasannya, mengapa. Ya, kelompok 2 apa? Betul apa tidak ya? Iya, betul. Jawabannya, Pak Weli tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Oke, betul ya kelompok 2, tapi yang menang ini oleh kelompok 1. Hore, selamat kelompok 1. Kelompok 2 nggak boleh ini ya, patah semangat ya, karena nanti bakal ada game lagi kok. Kita lanjut ya belajarnya. Nah, ini masih diskusi ya anak-anak. Nih, diskusi dari soal apakah kamu menyukai cerita di atas, mengapa, bagian mana yang paling kamu sukai. Kemudian anak-anak tulis pendapatmu tentang cerita tersebut di bawah ini. Jadi anak-anak tulis ya pendapat kalian di buku kalian. Ini dibahas per kelompok, nanti per kelompok memberikan pendapat. Sudah ya, coba kelompok 1 memberikan pendapat. Apa? Ya, kelompok 1 memberikan pendapat bahwa dia menyukai cerita di atas karena tekad serta usaha Pak Weli untuk mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Kemudian kelompok 2, ayo coba memberikan pendapatnya. Ya, bagus, kelompok 2 sudah memberikan pendapatnya. Ada apa? Kelompok 2 memberikan pendapatnya yaitu bagian yang paling disukai ketika Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Pinter ya anak-anak ibu. Diskusinya sudah selesai. Coba kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Oh iya, anak-anak, kalian tahu kan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut? Tahu? Tahu kan pasti. Kita nyanyi itu terlebih dahulu ya. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengayuh luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, mengembang badai, hingga biasa. Kita pakai musik ya, coba, dan lagunya dengan lengkap. Jadi soalnya ibu agak lupa, jadi maaf ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut,
menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berkabar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, kalau kita beramai-ramai. Sekali lagi ya anak-anak. Nek moyangku seorang pelaut, gembar pengayuh luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Oke, itu tadi lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Nah, tahukah pekerjaanmu dengan pekerjaan teman sebelahmu? Berilah komentar. Kemudian di sini ada teks, pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Nih, di sini ada teks bacaan, Ibu bacakan ya. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin, ayah tidak perlu memberi bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah tergoncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Anak-anak. Apa itu bom? Kalian tahu bom? Bom itu peledak yang membahayakan semua makhluk hidup sih yang ada di laut. Jadi nggak cuma ikan saja, nanti karangnya juga rusak, lingkungan lautnya juga rusak. Nah, anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 54 ya. Nanti kita bahas. Sudah? Oke, kita bahas. Jawaban pertama, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Ayo, siapa? Oke, Mbak Asti, apa jawabannya? Ya, betul. Mereka menggunakan sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Terima kasih Mbak Asti, dapat bintang dari Ibu. Dapat bintangnya tulis di buku Ibu ya. Kemudian yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Ya, ayo Mbak Ernia, apa? Oh ya, betul sekali. Mereka menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar. Mereka berlayar ke laut lepas dan menangkap ikan. Jaring dan radar pendeteksi ikan. Mereka juga menggunakan bom. Ini yang dilakukan oleh nelayan modern.
kasih bintang. Terima kasih Mbak Ernia. Kemudian yang ketiga, ayo siapa? Ya Mbak Wahyu apa? Ya pinter. Pertanyaannya itu tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn. Nah coba buka di buku tulis di buku kalian, itu diagram Venn-nya. Jadi yang melengkung itu, yang diagram Venn melengkung itu yang seperti ini teman anak-anak. Yang ini kesamaannya, sedangkan yang di luar ini perbedaannya. Jadi apa aja Mbak Wahyu persamaannya? Ya, sama-sama menangkap ikan, kemudian sama-sama menggunakan jaring, dan sama-sama menghadapi badai dan ombak. Kemudian perbedaannya apa Mbak Wahyu? Ya, kalau tradisional itu menggunakan sampan, kemudian di daerah pantai, kemudian tenaganya pakai angin dan tanpa radar. Sedangkan yang nelayan modern apa Mbak Wahyu? Ya, dia menggunakan kapal ya, menggunakan kapal, kemudian tenaganya menggunakan mesin, dan sampannya bisa ke tengah laut dengan secara bebas, kemudian menggunakan radar. Terus yuk terakhir, pertanyaan terakhir, menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Ayo siapa? Ya Mas Hasan apa? Ya pinter, karena jika nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern akan mengakibatkan penangkapan ikan yang berlebih. Ikan yang masih kecil juga nanti akan ditangkap sehingga perkembangan jumlah ikan berkurang atau terganggu. Akibatnya, penangkapan ikan yang berlebih dapat mengakibatkan produksi perikanan terus menurun setiap tahunnya. Jadi tidak baik ya jika menggunakan secara modern. Oke. Oh, masih ada pertanyaan nih, nomor 5 terakhir. Yuk siapa? Sini pertanyaannya, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Ayo siapa? Ya Mbak Renta apa? Ya betul, kan sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak menggunakan bom, tidak menggunakan racun atau pukat harimau, tetapi menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Nah, penangkap ikan yang ramah lingkungan itu seperti apa ya? Seperti apa? Apa ya? Coba kita diskusikan kalau diskusi lagi ya, diskusi kelompok-kelompoknya seperti tadi nggak apa-apa. Nah, anak-anak, ini ada gambar. Di sini ada gambar apa? Coba kalian lihat. Di situ ada gambar ini ya, seperti ini ya. Ada gambar bom ikan dan pukat harimau. Apa itu bom ikan? Ya, Mbak Eliza. Iya, betul Mbak Eliza. Bom ikan adalah peledak untuk menangkap ikan. Jadi cara ini tuh dapat menyebabkan semuanya rusak, terumbu karang juga rusak, habitat ikannya juga rusak. Jadi sangat tidak baik ya. Kemudian ini ada gambar pukat harimau. Ini gambar pukat harimau. Apa pukat harimau? Dia tahu? Ya apa Mbak Lutfia? Oh ya, pinter ya Mbak Lutfia. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Jadi ikan yang besar, ikan yang masih kecil itu ketangkap semua. Jadi kasihan ikannya ya. Jadi nanti ketangkap semua. Nah, di sini ada pertanyaan. Coba kalian kerjakan ya. Nanti kita bahas. Sudah ya? Nah, kita bahas. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas tadi yang dengan menggunakan bom sama pukat harimau? Kemudian jelaskan. Dan apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas?
Ayo coba satu anak yang dapat memberikan pendapat. Ya, ya, ayo pasti apa? Ya, pinter, pasti memberikan pendapat tidak, karena menggunakan pukat harimau dan bom itu sangat tidak baik di laut, karena sangat mengancam habitat laut, terus kemudian hancurnya terumbu karang juga. Sebaiknya menggunakan yang ramah lingkungan. Nah, anak-anak di halaman berikutnya ada gambar-gambar ya. Ada gambar jenis-jenis pekerjaan. Ini anak-anak, coba tunjuk, ibu tunjukkan gambarnya ini. Nah, coba anak-anak dari gambar tersebut diskusikan dengan temanmu. Diskusikan dengan teman sebelah saja ya, 2 orang. Jadi yang pertama apa? Kalian diskusikan terlebih dahulu ya, ibu kasih waktu 5 menit. Oke, sudah ya. Yang pertama, jenis kegiatan ekonominya dari gambar tersebut apa? Ya, pintar, perdagangan. Kemudian yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan itu apa? Ya, ikan. Kemudian yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah ada apa saja? Ya, ada nelayan, ada pedagang ikan, dan kemudian ada pengangkut barang. Oke, terus terakhir ada hasil dari setiap pekerjaan. Hasil dari setiap pekerjaan itu ada nelayan menghasilkan ikan berupa apa? Barang. Kemudian ada pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan, itu berupa jasa. Kemudian ada tukang angkut barang mendapatkan upah pengangkutan, itu apa? Berupa jasa. Kemudian terakhir, hasil dari setiap pekerjaan, penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya, itu berupa apa? Jasa barang? Ya, jasa. Nah, anak-anak, kegiatan jual beli itu ada 2 macam, yaitu yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang, kemudian ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa itu pekerjaan yang menghasilkan barang? Pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Contohnya misalnya pembuat makanan, kemudian ada petani dan nelayan, terus ada apa ya? Ada perajin dan lain-lain, masih banyak pekerjaan lain contoh lainnya. Kemudian ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa? Pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya yaitu ada guru, kemudian ada dokter, kemudian ada pedagang, kemudian ada polisi, sopir, pencukur rambut, dan lain sebagainya. Oke, ibu akan memberikan tugas buat anak-anak. Tugasnya itu kalian harus menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Tulisanmu itu harus memuat yang pertama jenis kegiatan ekonomi, kemudian yang kedua lapangan pekerjaan, yang ketiga hasil dari setiap pekerjaan, yang keempat penyebaran barang. Kemudian nanti lalu sudah besok kita bahas. Ini apa tugasnya harus diselesaikan ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bagian mana yang menyenangkan anak-anak? Ya, hari ini udah selesai ya materinya. Kita coba bahas dari awal. Kita belajar tadi, belajar apa saja? Tadi kita belajar tentang menilai cerita. Tadi waktu berkelompok itu memberikan penilaian atau pendapat dari cerita yang tadi kita baca. Kemudian yang kedua tadi kita bahas apa ya? Kita bahas
Iya, betul, tadi kita bahas tentang nelayan modern dan nelayan tradisional, di mana nelayan modern itu menggunakan kapal, sedangkan tradisional masih menggunakan sampan. Terus persamaannya itu sama-sama mencari ikan, kemudian sama-sama menerjang ombak atau badai. Terus belajar apa lagi ya? Ya, belajar tentang penggunaan teknologi yang kurang ramah lingkungan tadi ya, ada bom ikan, kemudian ada pukat harimau gitu ya. Jadi alat-alat yang ramah lingkungan itu seperti pancing, kemudian ada apa ya, ada kayak jala gitu loh, jala. Terus tadi kita belajar apa lagi ya? Terakhir ini tadi kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan, di mana ada dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang itu ada petani, nelayan, kemudian ada pembuat makanan, peternak, dan lain-lain. Kemudian kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa itu ada polisi, guru, dokter, terus ada apa ya, cukur rambut, dan lain sebagainya. Oke, Ibu cukupkan ya hari ini, pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai sini. Bila ada salah dari Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf, belum berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah sudah berdoa. Ibu cukupkan hari ini ya. Anak-anak harus tetap semangat, jaga kesehatan, kerjakan tugas ya, oke? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.